pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Pagi hari ini menyampaikan materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Siswa memahami bacaan teks tentang suku Minangkabau. Kedua, siswa mampu menemukan kosakata dan mencari maknanya. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan gagasan pokok. Keempat, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, yaitu siswa mampu mengidentifikasikan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Di setiap pulau pastinya banyak sekali penduduk yang mendiami pulau tersebut. Nah, kemudian salah satunya adalah suku Minangkabau. Anak-anak, ada nggak yang tahu di mana sih suku Minangkabau itu berada? Suku Minangkabau mendiami daratan tengah Pulau Sumatera bagian barat, yang sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat. Kata Minangkabau berasal dari kata Manang Kabau, yang artinya menang kerbau. Dan biasa pula dari kata Minang Kabau yang artinya sejenis senjata tajam yang dipasang di kepala kerbau. Ayo, ada senjata tajam di kepala kerbau. Dan bahasa yang digunakan suku Minangkabau adalah bahasa Melayu Austronesia yang amat dekat dengan bahasa Indonesia. Contohnya, ya, tiga menjadi tigo, lurus menjadi lurui, bulat menjadi bule, dan 4 menjadi ampe, dan masih banyak lagi. Tahu nggak anak-anak, apa nama rumah adat dari suku Minangkabau? Ada nggak yang sudah tahu? Pasti anak-anak banyak yang tahu ya. Rumah adat suku Minangkabau adalah Rumah Gadang. Setelah kita mengetahui suku Minangkabau, ada loh suku-suku lain yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Contohnya, suku apa yang mendiami Pulau Sumatera? Yaitu Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Nah, suku bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia sangat beragam yang membentuk satu kelompok etnis. Ada yang tahu nggak apa itu kelompok etnis atau suku bangsa? Ayo. Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu kasih tahu ya. Kelompok etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Dan biasanya perbedaan suku ditandai oleh ciri khas kelompok. Contohnya, kesamaan bahasanya, agamanya, dan ciri-ciri fisiknya. Nah,
Anak-anak mau tahu nggak suku apa yang ada di Indonesia? Oke, Ibu kasih tahu ya. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Batak, suku Nias, Melayu, Minangkabau, Jambi, Kubu, Lampung, suku Rejang, dan Palembang. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tengger. Di Pulau Nusa Tenggara ada suku Baliaga, Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, Bojo, Alor, ada Solor, Roti, Sawu, Sumba, Flores, dan Timur. Di Pulau Kalimantan ada suku Melayu, suku Dayak, suku Banjar, dan suku Kutai. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Toraja, suku Mengkongga, Tolaki, Buton, Muna, Lanan, Tomini, ada suku Gorontalo, Olaang, Mangondo, Sangir. Di Pulau Maluku ada suku Ambon, suku Ternate, Kei, dan Tanimbar. Kemudian di Pulau Papua ada suku Sentari, Biak, dan Asmat. Nah, setelah mengetahui beberapa suku yang ada di Indonesia, kita juga harus saling menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Tahu nggak anak-anak Ibu, bagaimana cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya agar timbul persatuan? Tentunya ya, perbedaan yang ada di Indonesia itu semua disatukan oleh semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya bagaimana cara menghargai keragaman suku bangsa. 1. Menerima dan menghargai suku, agama, dan adat istiadat orang lain ya. Kedua, ikut melestarikan, mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. 3. Melakukan dialog antar suku, agama, dan golongan. Yang keempat, tidak menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik dan paling benar. Tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, hasil kesenian, dan suku bangsa lain. 6. Menghormati suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Ibu tutup. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Jangan lupa baca bukunya, belajar yang baik untuk pelajaran berikutnya esok hari ya. Sampai jumpa. Selamat siang.